Nah, ini yang sangat mengherankan ya, yaitu ketika Nasdem pada waktu lalu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Prahara satu persatu di situ bergantian ya. Pada waktu lalu ya bahkan juga sesumbar kalau Anies Baswedan tidak bisa menaikkan elektabilitas dari Nasdem atau tidak mendapatkan efek ekor jas dan tidak menambahkan suara pada pemilu mendatang, maka Surya Paloh akan tidak lagi menjabat sebagai ketua umum alias mundur, nakoda harus out. Di situ juga kenyataannya apa? Kenyataannya juga sampai saat ini belum mendapatkan efek ekor jas dan bahkan juga suara Anies Baswedan elektabilitasnya di situ juga bukannya naik justru menurun, walaupun saat ini juga sudah mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres, alias di sini pasangan Anies dan Caimin di sini sudah lengkap lah, tinggal mendaftar saja di KPU pada Oktober mendatang. Nah, di sini juga pada waktu lalu Johnny G. Plate tersandung kasus korupsi, yaitu 8 triliun lebih uang negara dirugikan. Nah, bahkan yang paling fenomenal di sini yaitu Mentan Syahrul Yassin Limpo yang setelah ditetapkan sebagai tersangka pada pemberitaan yang lalu di sini tiba-tiba menghilang dan juga hilang kontak di sini. Nah, bahkan kalau kita flashback pada waktu lalu ketika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, itu juga bahkan ada goreng-gorengan ya, apakah ini efek atau dampak dari Nasdem yaitu mendukung pencapresan Anies Baswedan. Di situ bahkan ada narasi-narasi seperti itu. Nah, saat ini ketika Mentan Syahrul Yassin Limpo di sini ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan tiba-tiba menghilang, apakah ada narasi-narasi demikian karena pencapresan Anies Baswedan? Di sini saya rasa netizen sudah cerdas ya. Di sini netizen sudah cerdas dalam menyikapi sebuah informasi, dalam menyikapi gorengan-gorengan politik menjelang Pilpres 2024. Di sini menurut saya masyarakat sudah semakin cerdas ya. Di sini dari fifa.co.id, Mentan Syahrul Yassin Limpo tiba-tiba menghilang di Eropa. Ada apa? Padahal juga pada waktu lalu itu KPK melakukan penggeledahan ya, yaitu di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Di sini bahkan juga menemukan senjata api dan bahkan juga uang miliaran di situ. Entah buat apa ya senjata api di situ, bahkan juga jumlahnya sangat banyak sekali ya. Di sini bahkan juga ada berita yaitu ada dugaan di sini yaitu dokumen terkait dugaan korupsi di Kementan disobek dan dihancurkan. Ini bahkan juga dikomentari oleh Maya. Udah niat rampok duit rakyat, makanya bukti-bukti dihancurin. Nasdem, oh Nasdem. Wow, ternyata di sini menjelang Pilpres 2024 malah ada 2 kadernya yang tersandung kasus korupsi di sini. Nah, dari sini yaitu dari suara.com bikin KPK kesulitan. Dokumen diduga bukti korupsi Kementan disobek lalu dihancurkan. Berarti kan di sini sudah ada niatnya lah. Kalau dugaan tersebut benar ya. Di sini KPK menyebut ada upaya penghalangan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan Pertanian yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya menyebut pihaknya menduga ada orang yang memerintahkan menghilangkan dokumen berisi catatan aliran uang dari seorang tersangka dalam perkara ini. Ali kemudian menyebut dokumen itu diduga dirusak dengan cara merobeknya. Dugaannya memang kemudian disobek, dihancurkanlah, begitu kata Ali di gedung Merah Putih KPK pada 2 Oktober. Karena perbuatan itu KPK mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus perkara ini. Karena ini dokumen yang rusak yang berkaitan dengan perkara yang sedang kami lakukan penyidikan. Artinya yang seharusnya kami dapatkan sebagai barang buktinya menjadi susah. Walaupun kami sudah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk naik proses ke penyidikan, kata Ali. Guna menindaklanjuti dugaan penghalangan penyidikan tersebut, KPK telah memanggil 3 orang saksi, yakni 2 orang mantan pegawainya Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang, serta mantan peneliti ICW Donald Faris. Namun dari 3 orang yang dipanggil hanya Febri dan Rasa Mala datang memenuhi panggilan dari penyidik tersebut. Nah, akhirnya di sini juga sudah dijawab ya dari Nasdem, yaitu tentang jejak yang tiba-tiba menghilang di Eropa. Di sini dari Nasdem, Pak Mentan itu kena prostat jadi tak bisa balik ke RI 1 Oktober. Nah, apakah ini kebetulan atau bagaimana ya? Kok timingnya bisa tepat sekali
sekali ya ketika dilakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang yang mencurigakan. Tiba-tiba Mentan di sini hilang kontak dan lain sebagainya, bahkan juga diklarifikasi oleh wakil Kementan tersebut. Di sini Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo seharusnya sudah kembali ke Jakarta pada 1 Oktober. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni mengungkap alasan Syahrul Yassin Limpo belum bisa pulang karena sakit. Pak Mentan kena prostat, jadi nggak bisa pulang ke Indonesia tanggal 1 Oktober, kata Syaroni kepada wartawan pada 3 Oktober. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu menyebut Syahrul akan kembali pada 5 Oktober. Dia menyebut SYL sudah diperintahkan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh kembali setelah berobat. Pak Mentan akan kembali ke Jakarta tanggal 5 Oktober. Perintah Ketua Umum Surya Paloh segera kembali setelah selesai dari pengobatan, ucapnya. Nah, dari sini kan sudah diklarifikasi ya tanggal 5 Oktober. Kita tunggu sajalah besok tanggal 5 Oktober, yaitu kembalinya Mentan di sini untuk menghadapi segala tuduhan-tuduhan tentang dugaan korupsi di sini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini ketika ada berita yaitu Mentan Syahrul Yassin Limpo tiba-tiba menghilang. Di sini tanggal 5 pulang, kata Nasdem. Katanya orang Makassar kok pengecut begitu, malu-maluin. Asik juga. Asik gua bebas coy. Kabur ke Afrika yang paling manu akal. Mungkin pagi mikir bikin skenario dengan para pihak. CC Kementan Syahrul di mana Pak posisinya? Kalau di sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Di sini bahkan dokumen terkait dugaan kasus korupsi di Kementan disobek dan dihancurkan. Wow. Beban berat ngangkan baca pres modal pinjem, butuh dana banyak. Nah itu, Nasdem buat modalin nyapres ya? Bisa jadi. Mana nih Om Brewok kadernya kok pada haus, ngeri sekali. Kamu kali merampok sebenarnya. Akibat dari restorasi dari Om Brewok. Ya, seperti itulah. Ya, memang di sini sangat kejutan sekali ya, sangat kejutan. Tiba-tiba belum ada 1 tahun di sini, yaitu 2 dari kader Nasdem, apalagi juga pembantu dari Presiden Joko Widodo ya, menteri-menteri. Di sini tiba-tiba tersandung kasus korupsi ya di sini. Wow. Apakah ini efek pencapresan Anies, mendeklarasikan Anies Baswedan? Biasanya kan narasi-narasinya seperti itu ya, tetapi kali ini kayaknya tidak seperti itu. Bahkan juga masyarakat saat ini juga semakin cerdas ya dalam menyerap informasi berita-berita di media sosial di sini. Saat ini juga masyarakat sudah semakin cerdas. Apapun itulah pada Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.